Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai satuan waktu dan bagaimana kita bisa membaca satuan waktu dari jam analog. Perhatikan dan simak penjelasan Pak Tara berikut ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai satuan waktu dan diharapkan nanti kalian sudah bisa membaca waktu dengan menggunakan jam analog. Jam analog itu jam seperti ini, seperti jam dinding. Nah, sekarang kita akan belajar mengerti komponen dari jam analog. Nah, yang pertama adalah jam analog itu terdapat angka. Angka ini menandakan waktu, bisa jam, bisa nanti menitnya. Angkanya terdiri dari 1 sampai 12. Nah, di tengah-tengah sini lalu ada jarumnya yang akan menunjukkan satuan waktunya, baik nanti jam, menit, dan detik. Nah, sekarang kita belajar dulu. Ada 3 jarum. Kita lihat jarum yang paling panjang dan paling kecil. Nah, di sini terlihat biasanya warna jarumnya berbeda. Ini menunjukkan waktu satuan detik. Pak Tara ulangi, jarum yang paling panjang dan paling kecil yang biasanya warnanya berbeda menunjukkan satuan detik. Selanjutnya, jarum yang lebih panjang yang tengah-tengah ini menunjukkan waktu satuan menit. Lalu jarum yang paling pendek ini menunjukkan satuan jam. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar dan membaca satuan waktu jam analog. Setelah anak-anak, kali ini kita akan belajar menggambar jam analog biar benar dan rapi. Yang pertama, kita menggambar lingkaran terlebih dahulu. Kalian boleh menggunakan jangka atau ngeblat benda-benda yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Nah, di sini Pak Tara sudah memiliki lingkaran. Setelah itu kalian cari titik tengah dari lingkaran tersebut. Di sini titik tengahnya. Nah, sekarang agar nanti huruf angkanya itu nanti bisa rapi, Pak Tara punya trik. Yang pertama adalah kalian tulis dulu angka 12 di atas. 12 di atas, lalu tulis angka 6 di bawah. Lalu tulis angka 3 dan 9 di samping kanan dan samping kiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa mengisinya. Di antara 12 dan 3 ada 1, 2. Di antara 3 dan 6 ada 4, 5. Di antara 6, 9 ada 7, 8. Di antara 9, 12 ada 10, 11. Nah, seperti ini ya anak-anak. Dalam menulis atau menggambar jam analog ini kalian harus benar dan tepat, karena terkadang kakak tingkat kalian dulu ada yang tidak rapi dan nanti arah jarumnya maka menunjukkan waktu yang salah. Nah, sekarang ini belum ada jarumnya. Biasanya kita menggunakan 2 jarum. 2 jarum yang digunakan adalah satuan jam dan satuan menit. Tapi kita akan belajar
membaca satuan waktu terlebih dahulu sebelum kita mengisi jarum ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan belajar mengenai satuan waktu. Ingat tadi satuan waktu ada 3. Yang pertama yang paling kecil adalah detik, lalu menit, lalu ada jam. Nah, di sini Pak Tara sudah menuliskan rumus satuan waktu yang harus kalian hafalkan. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menuliskan satuan waktu pada jam analog. Di sini terlihat pada luar lingkaran, di sini Pak Tara menambahkan keterangan menit. Ingat tadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti pada jarum menit 1 putaran penuh itu sama dengan 60 menit atau 1 jam. Agar lebih mudah Pak Tara beri keterangan. Jika nanti berhenti di angka 1, contohnya berarti ini ada 5 menit. Berhenti di angka 8 berarti 40 menit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa satu huruf ini, satu angka ini ada 5 menit. Jadi 5 dikali 12 hasilnya 60 menit, yaitu 1 jam. Sekarang kita akan menuliskan contoh satuan waktu pukul 4.30. Nah, ingat yang di sini, yang di depan adalah jam, satuan jam. 04 adalah satuan jam. Lalu yang belakang 30 ini adalah menit. Jam dan menit, maka kita akan menggunakan 2 jarum. Yang pertama adalah jam 04. Ingat tadi jarum jam itu yang paling pendek, jadi gambarnya nanti kalau untuk yang satuan jam harus lebih pendek. 04 berarti ke sini 04. Pak Tara gambar agak pendek. Selanjutnya adalah menitnya adalah 30. Nah, sekarang kita lihat pada luar lingkaran ini keterangan angka 30 yang mana? Angka 30 berada di bawah, di angka 6. Angka 6 tapi menitnya 30. Jarumnya jangan lupa lebih panjang daripada jarum satuan jam. Nah, seperti ini ya anak-anak, pukul 04.30. Kita lanjutkan, yaitu menuliskan satuan waktu pada jam analog. Nah, di sini Pak Tara punya contoh kedua, yaitu pukul 15.05. Ingat tadi yang contoh pertama 15 adalah satuan jam, 05 adalah satuan menit. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini kan 15 jamnya, nah ini angkanya cuman sampai 12. Nah, kita ingat-ingat lagi, satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam. Nah, dalam hitungan jam analog angkanya hanya sampai 12. Untuk angka yang lebih dari 12 maka melanjutkan angka selanjutnya. Contoh, kita cari pukul 13, berarti 12, 13, berhenti di angka 1. Sekarang coba kita kerjakan contoh soal kedua ini. 15.05 jam 15, berarti kita cari dari 12, 13, 14, 15, berhenti di angka 3. Berarti kita gunakan jarum jam pendek di angka 3.
Selanjutnya ada menit 05. Nah, ingat tadi ya, dalam menit kita menggunakan keterangan yang di luar. Tapi kalian harus hafal dan paham, karena jika kita membaca jam analog yang sering kita gunakan di rumah, tidak ada keterangan angka di luar seperti ini. Langsung satu angka ini menunjukkan penambahan 5 menit. Biasanya dulu kakak-kakak kalian ada yang salah. Kalau ini angkanya 5, langsung ke angka 5. Padahal bukan seperti itu cara mengerjakannya. Ini satuan 5 menit, berhenti di angka 1. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan pukul 15.05. Paham kalian anak-anak? Anak-anak, kita lanjutkan contoh mengerjakan satuan waktu lagi. Di sini Pak Tara memiliki contoh soal ketiga, yaitu pukul 20.10. Ingat, yang depan adalah satuan jam, yang belakang adalah satuan menit. Sekarang kita gambarkan dulu jarum angka 20. Ingat seperti contoh kedua tadi, jika angkanya melebihi dari 12, maka kita lanjutkan putarannya di angka selanjutnya. Nah, di angka 20 sekarang kita hitung bersama. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berhenti di angka 8. Kita gambarkan jarum jam pendek di angka 8. Selanjutnya kita gambarkan satuan menitnya. Satuan menitnya di sini adalah menit ke-10. Ingat tadi, untuk satuan menit kita gunakan keterangan yang ada di luar. Jangan langsung kalian cari angka yang sama. Ini 10, langsung jarum panjang di 10. Nah, itu salah. Ingat, kita gunakan keterangan yang di luar. Menit 10, kita lihat di keterangan di luar, berhenti di angka 2. Berarti jarum panjang satuan menit berada di angka 2. Seperti ini. Paham anak-anak? Sekian anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kalian memahami penjelasan dari Pak Tara tadi. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Tara tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.